Kali ini saya akan berbicara tentang tema yang masih ada kaitannya dengan video lalu. Belakangan ini di televisi kita sering sekali atau masih terus mendengarkan isu tentang Timur Tengah, khususnya perang Iran-Israel. Meskipun perang sudah usai, tetapi pembahasannya masih terus terjadi. Bukan hanya di Indonesia, kalau kita simak media luar negeri, pembicaraan tentang perang Iran-Israel masih terus berlanjut. Salah satu tema yang diangkat adalah tentang siapa sesungguhnya pemenang perang kali ini. Apakah Iran ataukah Israel? Nah, sejak awal sebetulnya media itu memberitakan sesuatu yang agak ganjil karena kedua-duanya mengklaim sebagai pemenang perang. Ya, kalau kalian masih ingat ketika Amerika menawarkan gencatan senjata dan setelah itu ada beberapa pertukaran serangan sehingga kemudian pada akhirnya gencatan senjata itu dilakukan dan masing-masing negara mengklaim sebagai pemenang perang, baik Iran maupun Israel. Nah, tentu saja bagi kedua belah pihak klaim kemenangan itu tentu saja penting karena itu akan memberikan booster, akan memberikan penyemangat bagi warganya dan juga bagi para pendukungnya. Karena itu ramai sekali kita melihat setelah itu di media sosial, di postingan-postingan di internet, para pendukung masing-masing negara meneriakkan kemenangan. Tetapi pertanyaannya yang objektif adalah siapa sesungguhnya pemenang perang itu? Apakah Israel atau Iran? Saya membaca banyak tulisan dan juga melihat beberapa video yang mengulas tentang ini, hingga kemudian saya berkesimpulan bahwa untuk mengukur siapa pemenang perang, kita harus melihat apa objektif dari perang itu. Orang dikatakan menang atau dikatakan sukses kalau ia berhasil mendapatkan sesuatu. Begitu juga dengan perang. Kita melihat apa sih tujuan Israel menyerang Iran kemarin, atau apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Iran ketika perang kemarin, dan tentu saja peristiwa-peristiwa sebelumnya ketika Iran mendukung Hamas atau mendukung Hizbullah menyerang Israel, ya. Nah, dari sini kita akan melihat hasilnya. Mana sesungguhnya negara yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan tujuan dari Israel menyerang Iran adalah melumpuhkan kekuatan utama Iran, yaitu instalasi atau fasilitas nuklir. Nah, dari sisi ini sebetulnya tujuan Israel sudah tercapai. Tapi sebetulnya kalau kita melihat gambar besarnya, Israel itu sebetulnya ingin meruntuhkan atau ingin menumbangkan rezim Ayatullah sekarang. Nah, dari sisi itu kita melihat target itu tidak berhasil. Nah, di Israel sendiri sebetulnya itu bukan target utama. Itu merupakan bonus kalau tercapai, ya. Jika kita simak misalnya pidato-pidato Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, target untuk menumbangkan rezim atau rezim change itu adalah target berikutnya. Target utama Israel adalah menghancurkan fasilitas nuklir Iran dan tentu saja menghancurkan proksi atau kekuatan-kekuatan milisi di sekitar Israel. Dan dalam hal ini kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Israel itu sudah mencapai tujuan, ya. Jadi tujuan utama Israel perang dengan Iran itu ada dua. Yang pertama adalah menghancurkan kekuatan-kekuatan yang selama ini didukung oleh Israel, khususnya yang mengancam langsung Israel, yaitu Hamas dan Hizbullah, ya. Nah, kita lihat Hamas dan Hizbullah ini sudah hancur bahkan sebelum Israel melakukan serangan ke Iran. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, bahwa serangan Israel ke Iran kali ini itu merupakan kelanjutan setelah mereka berhasil menumpas Hamas dan Hizbullah. Nah, jadi target pertama menghancurkan milisi atau kelompok yang didukung Iran itu sudah berhasil. Nah, setelah itu target berikutnya adalah menghancurkan ancaman yang paling nyata dari Iran, yaitu instalasi nuklir. Seperti kita tahu bahwa Iran mengembangkan nuklir. Sebetulnya nuklir itu sudah ada sebelum tahun 1979. Fasilitas nuklir Iran didirikan oleh
atau dibantu oleh Amerika dan negara-negara Eropa. Ketika itu Iran masih dikuasai oleh rezim Shah Pahlavi yang berkolaborasi dengan Barat ya. Nah, setelah tahun 1979, beberapa dekade setelah rezim Ayatullah berkuasa, mereka mencoba menghidupkan dan mengembangkan nuklir. Pada mulanya, nuklir Iran dikembangkan untuk tujuan sipil, untuk energi, untuk penelitian medis, ya. Nah, tetapi dalam perkembangan berikutnya, Badan Energi Nuklir Nasional kemudian mendapatkan bahwa Iran melakukan pengkayaan nuklir lebih dari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan untuk membangkitkan energi atau untuk kebutuhan sipil itu hanya 3-5% pengkayaannya. Tapi Iran sudah melakukan pengkayaan lebih dari 50%. Dan ini tentu saja membuat curiga banyak negara, dan tidak ada negara yang melakukan pengkayaan begitu besar kecuali untuk tujuan senjata, ya. Nah, apalagi kalau kita lihat tekad Iran untuk memusuhi Amerika, memusuhi Israel dan antek-antek kedua negara ini itu tidak disembunyikan, ya. Mereka secara terbuka melakukan ancaman terhadap Israel, melakukan ancaman serangan terhadap Amerika. Jadi rasanya naif sekali kalau Iran hanya mengembangkan nuklir hanya untuk tujuan sipil, ya. Nah, dari sisi ini Israel cukup berhasil karena bisa mencapai 2 target besar. Di dalam perang ini mereka bisa menghancurkan fasilitas dan instalasi nuklir Iran. Sebelum perang dan selama bersitegang dengan Iran, Israel juga berhasil melumpuhkan kekuatan-kekuatan yang didukung Iran. Nah, selain itu, Israel juga berhasil membunuh tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh penting Iran, termasuk para ilmuwan nuklir, ya. Jadi dari sudut pandang Israel, mengapa mereka mengklaim menang? Karena mereka berhasil mencapai 2 target utama yang mereka canangkan sejak awal, yaitu menghancurkan kekuatan-kekuatan yang didukung oleh Iran dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Nah, bagaimana dengan Iran sendiri? Mengapa mereka merasa menang perang setelah fasilitas nuklirnya hancur, setelah banyak jenderal dan tokoh-tokoh militernya tewas dibunuh? Nah, mengapa dengan semua kerusakan dan kerugian itu Iran mengklaim sebagai pemenang perang? Kita harus melihat ini dari perspektif bahwa Iran digempur habis-habisan bukan hanya oleh Israel, tetapi juga oleh Amerika. Nah, Iran berada dalam posisi terpojok. Ketika mereka diserang dan dibombardir Israel dan Amerika, mereka sebetulnya dalam keadaan lemah sekali. Pilihannya ketika itu adalah berlangsung hidup atau survival, tetap bisa mempertahankan kehidupan atau hancur sama sekali. Nah, seperti kita tahu, Iran kemudian berhasil dengan segala kemampuannya. Mereka menyerang balik Israel, membombardir beberapa kota Israel, dan dalam tingkat tertentu berhasil. Rudal-rudal Iran berhasil masuk ke Israel dan meluluhlantakkan beberapa tempat di Israel. Nah, buat Iran dan para pendukung Iran itu adalah sebuah kemenangan, bahwa mereka dengan segala tekanan dan ancaman dari Israel dan Amerika berhasil bangkit dan melawan. Apalagi kita lihat dalam perang ini tidak seimbang. Israel dibantu oleh Amerika, negara adidaya dengan kekuatan militer luar biasa, sementara Iran perang sendirian. Negara-negara yang selama ini diharapkan membantu mereka, seperti Rusia dan Cina, ternyata diam 1000 bahasa. Negara-negara Arab atau negara-negara Muslim lainnya yang diharapkan bisa membantu Iran juga diam 1000 bahasa. Jadi Iran betul-betul sendirian, dikeroyok oleh Israel dan Amerika, ya, dibombardir begitu rupa. Jika mereka bisa bertahan, jika mereka bisa bangkit dan apalagi bisa melakukan serangan balik, itu adalah sebuah kemenangan. Nah, kita harus melihat psikologi Iran dan para pendukungnya dari perspektif ini, bahwa Iran dalam keadaan terpojok, bahwa Iran dalam keadaan tersudut. Target utama mereka adalah survival, target utama mereka adalah bisa bertahan hidup. Dan seperti kita tahu bahwa Iran sekarang ini baik-baik saja, rezim mullah masih terus bertahan.
Dan mereka dengan penuh percaya diri akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Nah, itu penjelasan mengapa Iran dan Israel kedua-duanya sama-sama mengklaim kemenangan. Masing-masing punya penjelasan, masing-masing punya perspektif mengapa mereka merasa sebagai pemenang perang. Nah, kalian sendiri melihatnya bagaimana? Siapa kira-kira yang secara objektif memenangkan perang ini?